Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Astagfirullah. Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini gak enak kalimatnya. Yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan ke-up-to-date-an, yang mau tinggal mesum saja, tinggal kuno saja, tinggal terbelakang saja, tinggal naik onta dan makan sonder sendok saja, seperti di zaman nabi-nabi. Islam is progress. Islam itu kemajuan. Visinya Soekarno tentang Islam. Jadi Soekarno ini dalam sejarahnya menurut saya seorang reformis dalam hubungannya sama Islam. Jadi dia pernah nulis di Panji Masyarakat yang judulnya Memudahkan Pemikiran Islam. Kemudian dikritik oleh Nasir, Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi memudahkan pemikiran Islam. Gampang no. Dikritik lagi oleh teman dan guru Islamnya Hasan. Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi membudakkan pemikiran Islam. Jadi ajaran Islam dipakai untuk kepentingannya. Jadi saat itu ada cerita Soekarno itu punya salah seorang anaknya, ada anjing nyelonong masuk rumah terus menjilati ember yang di rumah. Terus anaknya bilang, "Papa, ini ada embernya dijilati anjing nih." "Ya sudah, kamu bersihin pakai sabun antiseptik, kamu bilas berapa kali nanti kan sudah." Terus anaknya protes, "Loh, kan ada hadisnya, katanya Nabi kalau dijilat anjing itu harus di air 7 kali, salah satunya pakai debu." Jawabannya Soekarno, "Ya zaman Nabi Muhammad belum ada antiseptik, belum ada sabun. Kalau sekarang sudah ada antiseptik, ada sabun, ya sudah pakai itu aja cukup. Allah lebih tahu." Dan yang kayak gini diceritain Soekarno di Memudahkan Pemikiran Islam. Bikin kontroversi pasti kan. Jangankan dulu, sekarang aja kamu nggak diserbu FPI, selamat kamu. Cara mikir ini, ya kan? Ya, kamu baca itu. Ini tak potong dari artikelnya. Judulnya aja provokatif. Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita itu masyarakat hari ini sudah ndak onta lagi, kapal udara. Kalau mindset kita masih onta, ya kita naik haji, naik onta, pening. Kita itu sekarang sudah masyarakat kapal udara. Baca ya kalimatnya agak provokatif. Kita tidak ingat bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup, mengalir, berubah senantiasa, maju, dinamis, berevolusi. Kita tidak ingat bahwa Nabi SAW sendiri telah menjadikan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri perihal urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak nyata, haram atau makruh. Kita royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat, kafir. Radio dan kedokteran, kafir. Sendok dan garpu dan kursi, kafir. Tulisan Latin, kafir. Yang bergaul dengan bangsa yang bukan bangsa Islam pun kafir. Padahal apa? Apa yang kita namakan Islam? Bukan roh Islam yang berkobar-kobar, bukan amal Islam yang mengagumkan.
tapi dupa dan karma dan jubah dan celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Astagfirullah, inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini gak enak kalimatnya. Yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan ke-up-to-date-an, yang mau tinggal mesum saja, tinggal kuno saja, tinggal terbelakang saja, tinggal naik onta dan makan sonder sendok saja, seperti di zaman nabi-nabi. Islam is progress. Islam itu kemajuan. Sebenarnya panjang. Carilah di internet tulisannya Soekarno ini. Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Ya mesti aja tulisan ini jadi kontroversi. Tidak masalah. Tapi kelihatan seperti apa visi keislamannya Soekarno. Satu ketika Soekarno itu menghadiri muktamar rapat Muhammadiyah yang dipecah, ditabiri. Jadi yang cowok di sana, yang cewek di sana dikasih tabir. Pulang Soekarno. Nggak seru. Katanya Soekarno, tabir itu simbol perbudakan perempuan. Nah, nggak enak misalnya ngaji kayak gini ditutupi kan. Wah, nggak seru, nggak bisa ngelirik-lirik. Jadi Soekarno pulang beneran zaman itu. Dan ada istilah yang dulu waktu dimarahin saya singgung, Islam Sontoloyo katanya Soekarno. Itu ada cerita kiai yang menghamili santriwatinya, tapi dia menang karena punya dalil di pengadilan. Maka dia lahirlah istilah Sontoloyo. Itu sebenarnya istilah untuk orang yang menggembalakan bebek awalnya. Menggembala bebek itu kan orangnya ngangkat tangan satu aja, bebeknya ikut semua. Jadi Islam Sontoloyo itu mirip-mirip kita yang kayak bebek. Jadi begitu bilang Allahu Akbar, kamu sudah ikut aja, tidak pernah mikir sendiri. Nah itu bahasanya Soekarno tidak enak, Islam Sontoloyo. Meskipun nanti Sontoloyo ini berubah makna. Jadi masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita ini masyarakat kapal udara.